Dini berjengit, kaget, tetapi beruntung dia bisa segera mengontrol ekspresinya dan berhasil menemukan jawaban dengan cepat. Kurasa itu hanya persepsi kakak. Dini memula senyum tipis untuk mendukung alibinya. Onde-onde adalah makanan kesukaanku. Aku sering membawanya dan membagi-bagikannya ketika kuliah dulu. Jadi kurasa dia terpengaruh olehku karena ini makanan favoritku. Tidak lama, seruan seorang bocah membuat Dini menoleh. Mama, itu teman Mama yang tolongin Anggia. Iya sayang, namanya Om Rio. Tepat saat itu, Anggia telah menghampiri Rio lebih dulu. Dia yang membayar pengobatan Anggia kemarin sama minjemin rumahnya buat kita tinggal sementara. Bocah kecil itu masih memperhatikan Rio yang berdiri dengan tangan terlipat di depan dadanya, menatap pria itu dengan rasa penasaran. Om Rio, makasih udah tolongin Anggia di rumah sakit. Anggia tersenyum lepas, kemudian tanpa diduga mendekat dan mengulurkan tangannya. Sejenak, Rio terlihat terkesiap dengan sikap bocah yang begitu sopan itu. Berapa sering kamu mencuci otaknya untuk menarik perhatianku? Di luar dugaan, ucapan bermakna negatiflah yang lagi-lagi terlontar untuk Dini. Dengan menahan pilu, juga rasa dongkol karena ucapan tak berdasar Rio. Baca selengkapnya hanya di Good Novel ya. Dini mengepalkan tangan, bukan membantah. Wanita itu mengiyakan saja perkataan Rio barusan. Selamat tinggal di sini, supaya kami tidak cepat-cepat diusir Kak Rio. Wanita itu sudah kepalang kesal. Begitu rupanya. Lalu mata Rio pun menatap bocah yang masih mengulurkan tangannya dan tak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh dua orang dewasa yang saling berbisik-bisik bicara tanpa menggerakkan bibirnya tadi. Halo Anggia, tidak perlu berterima kasih sama Om, kita kan teman. Meski Rio berbicara ketus pada Dini, pria itu justru terlihat begitu hangat pada Anggia. Dia bahkan memosisikan dirinya sejajar dengan Anggia, serta mengulurkan tangannya untuk menyambut tangan bocah itu. Om bukannya temannya Mama kok jadi teman Anggia? Tanya bocah itu mengerutkan dahinya. Jadi teman Mama dan temannya Anggia juga nggak masalah. Dan apa Anggia mau makan onde-ondenya sharing sama Om? Karena itu juga makanan favorit Om. Meski bingung dengan perkataan Rio, bocah itu pun mengangguk. Iya. Dia bahkan menggandeng tangan Rio ke sebuah sofa dan bersama-sama menghabiskan onde-onde buatan Dini. Peristiwa manis itu jelas membuat Dini tercengang. Sejak bertemu lagi dengan Rio, pria itu tidak pernah bersikap lembut padanya dan selalu saja menyindirnya. Tapi dengan Anggia, dia bisa bersikap lebih baik. Meski sikap ramahnya tidak seperti dulu dan sekarang lebih didominasi oleh sikapnya yang dingin, tapi Dini bersyukur pria itu tahu diri untuk tidak melibatkan sang anak. Baca selengkapnya hanya di Good Novel ya. Ini Om. Loh, kok dibagi dua? Rio pikir, Anggia akan memberikan satu onde-onde untuknya dan satu dimakan sendiri oleh bocah itu. Tapi dia justru memotong dua dan memberikan satu bagian untuk Rio. Jelas pria itu gagal paham. Tadi kata Om kan sharing? Kalau sharing itu biasanya Anggia dibagi dua sama Mama kan? Iya kan, Ma? Anggia menatap Dini berharap pembenaran tapi Rio malah terkekeh refleks. Tidak salah Maman, kalau kata orang otak seorang anak itu mengikuti cara berpikir ibunya. Memerah wajah Dini ketika mendengar ucapan Rio barusan. Bukankah itu artinya sindiran kalau dirinya mewariskan kebodohannya pada Anggia? Kakak tidak perlu berbicara seperti. Ini rumahku. Jangan meninggikan suaramu di hadapanku. Dini tak melanjutkan bicara. Dia menggigit bibir dalamnya, teringat akan perjanjian mereka. Terima kasih, Anggia. Om senang sharing sama kamu. Ini Om makan ya. Beruntung Anggia masih berusia 5 tahun dan masih belum peka pada sindiran Rio yang dibalut di balik keramahannya. Baca selengkapnya hanya di Good Novel ya. Wah, onde-onde Om sudah habis. Boleh Om minta lagi? Boleh, mau sharing atau mau satu Om? Satu yang paling besar Anggia. Oke Om. Anak itu pun mengambilkan satu dengan tangan kanannya dan kembali menyerahkan pada Rio. Lagi-lagi sebuah pemandangan yang meski tadi sempat menyebalkan kini terlihat hangat dan membuat Dini tak sanggup untuk melihatnya terlalu lama. Melihat gelagat Dini yang ingin pergi, Rio pun berbicara agak lantang. Bikinkan aku kopi.
seperti biasa. Iya, Kak. Meski hatinya menggerutu, tapi Dini tetap menjawab sopan karena dia tidak mau Anggia berpikir buruk tentang Rio yang sudah menyelamatkannya. Dini meninggalkan mereka berdua di belakang dan dia berjalan dengan dua suster Anggia menuju dapur. Karena onde-onde buatannya dikuasai oleh Rio dan Anggia, Dini pun menawarkan makanan lain untuk dua suster anaknya. Kemampuan Dini dalam memasak sudah diketahui oleh orang seisi rumah ini. Dini tidak hanya piawai membuat makanan berat, tetapi juga camilan atau makanan penutup. Asik berbincang-bincang. Dini sampai lupa permintaan Rio hingga membuat pria itu menyusulnya ke dapur. Pria itu menaruh kedua tangannya di pinggang, lantas berujar sinis. Pantas saja apa yang kupesan tidak sampai-sampai. Ternyata kamu sedang merumpi di sini.